Perkenalkan, nama saya Advendra Krisna Putra, bisa dipanggil Adven. Saya dari Prodi Teknik Biomedis angkatan 2025 dan dari kelompok Hyperion. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari tugas pemrograman 1 TLS. Sebelumnya mohon maaf jika suara saya kurang jelas karena saya sedang flu. Baiklah, saya akan langsung menjawab soal. Di sini soal yang pertama adalah soal the lost password. Inti dari permasalahan soal the lost password sendiri ini adalah adanya sebuah mesin yang bisa membuat kata sandi yang unik. Nah, kata sandi yang unik ini itu memiliki kata asal dan akan menghasilkan kata yang seperti ini. Nah, pada suatu hari mesin tersebut menghasilkan kertas berisi NM71R G kapital. Nah, di sini kita diminta untuk bagaimana cara mendapatkan kata asli berdasarkan kata sandi. Dan apa saja kemungkinan kata yang bisa didapatkan dari kata sandi tersebut. Nah, dari clue yang ada, yaitu kata si merupakan bahasa Inggris, clue ini akan digunakan pada saat akhir-akhir pengerjaan. Di sini saya akan menggunakan sistematis. Yang step pertama adalah konfirmasi prosedur menggunakan contoh yang ada di soal. Di sini contohnya adalah banana menjadi NN98B, Jakarta menjadi TR74KJ, dan Tangerang menjadi GNR84GNT. Nah, di sini ada tabel ASCII. Nah, dari contoh sendiri kita bisa melihat di sini banana huruf vokalnya dihilangkan sesuai dengan prosedur menjadi BNN, lalu dibalik menjadi NNB. Setelah itu huruf pertama yang dari kata asli artinya huruf B konversikan menggunakan ASCII. Di sini bisa dilihat 98, mohon maaf. 98 adalah B kecil. Dan di sini banananya menggunakan huruf B kecil. 8 menjadi NN98B. Sudah benar. Dan untuk yang lainnya, contoh-contoh lainnya juga sudah benar. Lalu, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan prosedur mesin yang sama pada kata yang baru saja dibuat, yaitu NM71RG, tetapi prosedurnya dibalik. Nah, di sini kita sudah mempunyai kata sandinya, tapi kita harus mencari tahu kata asli dari kata sandi tersebut. Di sini bisa diketahui bahwa huruf pertama, mohon maaf, ada angka 71 yang bisa kita konversikan menggunakan ASCII. Dan angka 71 jika dikonversikan akan menjadi huruf G kapital. Artinya huruf pertama dari kata aslinya adalah G kapital. Nah, kita bisa menghapus angka 71 supaya menjadi NMR G kapital. Nah, lalu kita bisa balik menjadi GRMN. Nah, kita akan menggunakan clue yang tadi diberikan di awal, yaitu kata asli merupakan bahasa Inggris. Setelah saya cari-cari,
kata-kata menggunakan bahasa Inggris dengan konsonan G, R, M, dan N dalam urutan yang sama, saya menemukan dua kemungkinan, yaitu German yang bisa merujuk pada bahasa Jerman atau orang Jerman, dan juga Germain yang merupakan sebuah kata sifat yang memiliki arti relevan. Jadi kesimpulannya adalah Timothy tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang pasti karena ada dua kemungkinan jawaban. Artinya jika Timothy ingin menyelesaikan kasusnya, dia harus milih salah satu dan berharap itu adalah kata yang benar. Di sini sebenarnya ada kata satu lagi, yaitu Germany, tapi tidak saya masukkan ke dalam salah satu kemungkinan jawaban karena saya menganggap bahwa huruf Y itu termasuk huruf konsonan, sedangkan kita tidak boleh menambahkan huruf konsonan, hanya huruf vokal saja. Saya juga memiliki rasa penasaran apakah saya sudah mencari dan menggunakan semua kata dalam bahasa Inggris yang memiliki huruf G, R, M, dan N. Dan saya melakukannya dengan bertanya ChatGPT, dan setelah saya konfirmasi dengan ChatGPT hanya memberikan German dan Germain ini, dan sisanya adalah kata-kata yang biasanya digunakan sebagai nama belakang. Dan pastinya jika seperti itu tidak ada di kamus. Jadi saya hanya akan menggunakan dua kata ini. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu obey traffic light. Inti dari pertanyaan ini adalah kita ditanyai tentang menentukan warna lampu yang ditunjukkan pada detik tertentu yang ada di apil. Di sini kita diberikan data, yaitu durasi lampu hijau itu selama 20 detik. Dan durasi lampu kuning adalah 3 detik. Dan lampu merah 80 detik. Nah, kita juga diberitahu bahwa di detik 45, apil menunjukkan warna kuning. Sampai ke detik 47. Clue ini akan sangat berguna karena akan digunakan di awal sekali. Nah, untuk menjawabnya, di step 1 kita harus hitung total satu putaran lampu. Satu putaran yang dimaksud adalah total waktu yang dibutuhkan supaya lampu hijau bisa kembali ke lampu hijau lagi, yaitu jadi urutannya lampu hijau, kuning, merah, hijau lagi, itu butuh 103 detik. Itu satu putaran 103 detik. Nah, lalu step 2 kita bisa gunakan clue sebagai acuan. Di sini clue-nya adalah lampu kuning di detik 45 sampai 47. Dengan sedikit kalkulasi kita bisa menyimpulkan bahwa pada detik 25 sampai 44 lampunya berwarna hijau, detik 45 sampai 47 lampunya berwarna kuning, dan detik ke 48 sampai 127 lampunya berwarna merah. Nah, di sini kita bisa menggunakan detik ke 25 sebagai acuan, yaitu lampu hijau. Lalu step 3, kita akan menentukan warna lampu pada detik yang sudah ditanyakan. Di sini acuannya adalah satu putaran 103 detik dan juga hijau mulai menyala pada detik ke 25. Pada detik 80 bisa menggunakan dua cara, yaitu dari interval yang ada di step kedua ini, kita bisa melihat bahwa detik ke 80 itu berada di
antara detik 48 dan detik 127. Artinya lampunya berwarna merah. Atau dengan menggunakan cara lain yang lebih panjang dan juga sedikit lebih rumit. Nah, dari detik ke-25 ke detik 80 ada selang waktu selama 55 detik. Nah, dalam satu putaran lampu, 55 detik ini sudah melewati lampu hijau, yaitu 20 detik yang selama 20 detik, dan lampu kuning yang menyala selama 3 detik. Tetapi 55 detik tersebut belum melakukan satu putaran penuh dan belum melewati fase lampu merah, yaitu 80 detik. Maka lampu pada detik ke-80 adalah lampu merah. Lalu selanjutnya adalah detik ke-135. Nah, di sini dari detik 25 ke detik 135 ada selang waktu selama 110 detik. Nah, sedangkan satu putaran itu berlangsung selama 103 detik. Artinya waktu 110 detik ini sudah cukup untuk melakukan satu putaran penuh. Dan hanya tersisa 7 detik. Nah, selama 7 detik ini sudah masuki putaran yang baru pada siklus lampu. Nah, kita tahu bahwa dalam satu putaran, lampu yang pertama akan menyala dalam putaran adalah lampu hijau. Dan lampu hijau menyala selama 20 detik. Sedangkan di sini hanya sisa 7 detik. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada detik 135, lampu yang menyala adalah lampu berwarna hijau. Lalu pada detik 150, kita bisa mengetahui bahwa dari detik ke-25 ke detik 150 ada selang waktu sepanjang 125 detik. Nah, mohon maaf ini salah, 125 detik. Nah, 125 detik ini sudah melewati satu putaran lampu. Sehingga bisa dikurangi 125 kurangi 103 sama dengan 20 detik. Nah, fase lampu hijau tadi hanya berlangsung selama 20 detik. Artinya pada saat masuki putaran yang kedua atau putaran baru, itu masih bisa melewati fase lampu hijau dan masuki fase lampu kuning. Nah, setelah masuki fase lampu kuning itu masih tersisa 2 detik. Nah, lama lampu kuning menyala adalah 3 detik. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada detik 150 lampu yang menyala adalah lampu kuning. Hanya adalah detik 212. Nah, dari detik ke-25 ke detik 212 ada selang waktu sepanjang 187 detik. Dan 187 detik itu sudah melewati satu putaran lampu, sehingga bisa dikurangi dan sisanya adalah 84 detik. Nah, bisa kita tahu bahwa fase lampu warna hijau itu hanya berlangsung selama 20 detik dan lampu warna kuning hanya 3 detik. Artinya total ada hanya 23 detik. Sedangkan masih ada 84 detik. Tetapi jika kita kurangkan 84 kurangi 23 adalah 61. Sedangkan fase lampu merah berlangsung selama 80 detik, maka detik 212 ini belum melalui putaran kedua dan masuki putaran ketiga, sehingga dia masih berada di fase lampu merah. Nah, bisa disimpulkan bahwa pada detik 212 lampu yang menyala adalah lampu berwarna merah. Nah, supaya terlihat lebih jelas, jika penjelasan saya kurang jelas, berikut adalah siklus lampu dari detik 25 sampai detik 230 atau 2 putaran. Di sini bisa dilihat bahwa ini detik ke-80 berada di interval ini merah dari detik 48 ke detik 127. Dan untuk detik 135 berada di interval lampu warna hijau di putaran kedua. Dan untuk detik ke 150
ada di interval lampu kuning putaran kedua, dan untuk detik ke 212 ada di interval lampu merah putaran kedua. Dan ini adalah hasil akhir, saya sajikan dalam tabel. Jadi demikian jawaban dari saya mengenai tugas TLS pemrograman 1. Semoga pengerjaan ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Sekian, terima kasih.